ketika Bapak memberikan invitation, link ataupun berupa ID dan password, kalian langsung masuk. Kasih tahu ke yang lainnya juga ya. Nah, yang kedua ada pengumpulan tugas. Karena semuanya itu daring, sekarang itu daring, otomatis tugas pun kan harus ada ya, harus ada dilampirkan juga. Nah, tugas dikumpulkan melalui email. Nah, emailnya itu email saya. Makanya yang belum punya email silahkan membuat dulu email. Kemudian nanti kalau misalkan ada tugas, emailnya dikirimkan ke email saya. Tulis, sekarang ini boleh ditulis, boleh di screenshot, silahkan. Nah, email tujuannya itu email saya ya. Nama lengkap, _kelas. Contoh, tugas 1. Misalkan tugasnya tugas 1, saya memberikan tugas 1, nama, kemudian underscore lagi, kelas. Ditulis dengan huruf kapital semuanya. Format filenya, apakah filenya itu berupa Excel, berupa Word, ataupun berupa gambar. Pokoknya kalau misalkan tugasnya disuruhnya apa, namanya ini. Nah, kemudian di email itu kan ada subjek. Nah, di email subjeknya itu namanya juga harus sama seperti format pengumpulan tugas yang telah diberikan. Seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya itu tentang peraturan ketika daring ya. Nah, sekarang saya akan share screen, langsung masuk ke pembelajaran. Sesuai janji saya ketika di kelas, setelah dilaksanakannya PTS, kemudian kan saya udah berjanji akan membahasnya. Nah, saya ini membuat 2 soal yang berbeda. Sebetulnya sama, hanya saya diganti-ganti urutannya, kemudian ada juga soal yang berbedanya juga. Kita mulai dulu di yang ini. Kelihatan? Udah semuanya kelihatan share screen-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, yang pertama soal PTS itu, yang pertama apa yang dimaksud dengan sistem komputer? Nah, sistem komputer itu kan sebelumnya sudah saya jelaskan ya semuanya ya. Nah, kemudian terus nomor 2 itu sebutkan dan jelaskan elemen-elemen software, hardware, dan brainware. Tapi tidak hanya disebutkan, tetapi harus dijelaskan pula apa elemen software, hardware itu apa. Nah, terus 4 jenis monitor, kekurangan kelebihannya kan udah saya jelaskan juga. Terus fungsi keyboard, mouse yang kayak gitu ya. Nah, ini kepanjangan dari CPU itu hanya dituliskan CPU itu singkatan dari apa? Yaitu Central Processing Unit. Cukup seperti itu berarti benar. Nah, ini dia jawabannya. Nah, yang pertama, kalau kalian menjawab sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan, berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut, dan elemen-elemennya adalah hardware, software, dan brainware. Kalau kalian menjawab ketika PTS itu ada kata-kata yang dicetak tebal, berarti jawabannya sempurna. Walaupun ada embel-embel yang lain-lainnya, boleh. Tetapi kalau misalkan kalian menjawab banyak banget, tapi tidak ada nih kata-kata elemen-elemen yang berhubungan, terus untuk apa elemen-elemen berhubungan itu? Ya untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Nah, apa elemen-elemennya? Hardware, software, dan brainware. Kalau misalkan nggak ada, ya otomatis kan berkurang nilainya. Nah, kemudian hardware. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan. Kalian diminta untuk sebutkan dan jelaskan. Kalau misalkan kalian hanya menyebutkannya saja, berarti ada yang kurang. Jawabannya itu kurang sempurna. Ya gitu. Nah, untuk penjelasannya pun setidaknya dari hardware itu kalian menuliskan perangkat keras. Kalaupun tidak ada perangkat keras ya berarti secara fisik terlihat dan dapat dijamah itu nggak apa-apa. Nah, ini contohnya itu untuk tambahan juga nggak apa-apa, jadi nilai plus juga. Kemudian ada software. Nah, software juga perangkat lunak kan software itu. Nah, perangkat lunak itu apa? Kumpulan data elektronik yang disimpan, yang diatur oleh komputer. Nah, software ini tidak dapat dipegang, berbeda dengan hardware. Kemudian brainware itu manusia yang memakai. Nah, kalau misalkan jawaban kalian itu ada, kata kunci ya, ini disebutnya kata kunci.
Mau segimanapun kalian jawabnya pendek, tapi kata kuncinya ada, ya berarti bisa jawabannya betul. Itu ya. Nah, kemudian nomor 3 itu jenis-jenis monitor. Monitor itu kan ada apa aja? Ada CRT, LCD, LED, dan monitor plasma. Dan sebutkan kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalkan kalian udah menyebutkan 4 ini aja juga, nggak apa-apa, masih diwajarkan gitu kan. Kalau misalkan ada kelebihan, kekurangan, itu baru lebih sempurna lagi jawabannya. Kemudian keyboard, sama ya, sama sih sebenarnya apa yang dijawab di nomor 1 sampai nomor 3, ya semuanya pokoknya. Kalau di situ ada kata kuncinya, berarti kalian bisa menjawabnya. Berarti kalian benar menjawab seperti itu. Nah, kecuali ini nih, sistem operasi. Kan sistem operasi kan nomor 5 itu soalnya ada di dalam software itu kan ada sistem operasi dan aplikasi kan. Nah, sebutkan contoh masing-masing dari 3 sistem operasi dan software aplikasi. Nah, itu harus 3 disebutkan. Kalau nggak 3 ya nilainya kurang berarti. Bobot nilai dari soal itu akan berkurang. Gitu. Nah, sistem operasi itu contohnya ada Windows, Linux, Mac OS kan. 3 tuh disuruhnya 3. Kalau lebih pun nggak apa-apa, cuman yang diminta hanya 3. Software aplikasi, contohnya Microsoft Word, PowerPoint, ada Photoshop, Illustrator, Premiere, Corel, dan lain-lain lah banyak gitu ya. Nah, terus tiga, nggak boleh kurang. Nah, tapi kalau misalkan disuruhnya 7 seperti nomor 8 kan komponen CPU 7 kan. Nah, 7 7 berarti harus ada 7. Ya mungkin salah satunya ini casing, power supply, hard disk, DVD, floppy disk, motherboard, prosesor, dan RAM, dan lain-lain kan banyak ya. Nah, terus nomor 9. Memang floppy disk kan belum saya ajarkan, hanya baru sebut. Tapi kan saya sudah memberi tugas. Coba kalian pelajari tentang floppy disk. Floppy disk itu apa? Merupakan perangkat data dari disket. Sebetulnya kunci yang sangat dibutuhkannya itu adalah disket. Karena floppy disk itu merupakan, kalau CD-ROM itu kan untuk menyimpan apa? CD atau DVD. Kalau floppy disk itu untuk disket. Itu untuk apa? Untuk penyimpanan data sebelum adanya flash disk. Disket, untuk membaca disketnya itu di CPU ada yang namanya floppy disk. Nah, terakhir ada kabel ATA atau kabel Advanced Technology Attachment. Nah, ini juga saya kan belum menjelaskan kan, tapi kan sebelumnya kan saya sudah memberi tugas nih. Jadi secara nggak langsung PTS ini mengecek apakah kalian itu mengerjakan tugas atau enggak. Kalau misalkan iya, berarti kalian tahu tuh kabel itu tuh kabel apa. Gitu. Yang penting kalian udah memberikan kata kuncinya. Seperti itu. Ini untuk soal PTS sistem komputer untuk yang kelompok B. Nah, saya pun memberi, kan di sini karena ada RPL 1 dan RPL 2 ya, berarti ada yang kelompok A juga, ada kelompok B juga. Oke, saya share screen lagi. Yang kelompok B ya, saya share screen lagi kelompok B nih. Kelompok A tuh, kelompok A. Oke, kelompok A itu sama ya, soalnya sama, hanya saya ubah-ubah tata letaknya. Soalnya apa? Untuk menghindari kecurangan salah satunya. Terus saya juga ada yang soal yang diganti. Yang itu nomor 10. Yang pertama itu kan kabelnya kabel ATA. Kalau yang ini kabel SATA. Terus ada lagi di
Nah, nomor 9. Kan kalau di soal yang sebelumnya itu sebutkan 3 sistem operasi contohnya apa dan software aplikasi itu 3 apa contohnya. Nah, kalau ini disuruh sebutkan 4 contoh software aplikasinya aja. Nggak diperlukan sistem operasi. 4 contoh software aplikasi, tapi kegunaannya juga ditulis. Itu perbedaannya. Ini jawabannya. Yang lain-lainnya sama. Yang lain-lainnya sama. Hanya saja saya mengubah-ubah tata letaknya saja. Nah, nomor 9 ya, contohnya software aplikasi. Kan kalau yang di tugas yang di soal yang tadi itu yang kelompok B itu kan hanya disebutkan saja. Nah, ini dijelaskan. Berarti kalian yang menjawab hanya disebutkan saja, berarti nilainya kurang sempurna. Intinya seperti itu. Kalau misalkan sama dijelaskan dan penjelasannya betul, berarti oke, itu perfect gitu ya. Nah, contohnya Microsoft Word, Excel, PowerPoint, ada Photoshop, Premiere Pro, dan masing-masing ada kegunaannya untuk apa aja. Microsoft Word itu kan untuk mengolah kata, atau untuk mengetik, bolehlah. Excel mengolah angka, menghitung, bolehlah. Microsoft PowerPoint untuk presentasi kan. Nah, ini ada di pelajaran SIMDIK, simulasi digital. Kemudian ada Photoshop, Illustrator, Corel itu untuk edit foto atau edit gambar ya. Nah, ada Premiere Pro untuk mengedit video. Dan banyak sih, masih banyak lagi, terserah. Yang penting kalian sebutkan dan kegunaannya sesuai. Seperti itu. Nah, terakhir ada kabel SATA. Kalau misalkan ada yang menjawab kabel ATA, mungkin berarti salah. Karena kabel ATA itu untuk soal yang kelompok sebelumnya. Tuh. Udah ya, berarti janji saya untuk membahas tentang PTS sudah terlaksanakan. Oke, kemudian selanjutnya saya masih memiliki janji, yaitu untuk apa? Untuk memberitahu kalian cara kerja CPU. Walaupun sebetulnya saya sudah memberitahukan pada kalian cari cara kerja CPU 5 orang nanti dipresentasikan. Tetapi karena banyak yang banyak kendala lah intinya, dan tidak mungkin pun juga untuk presentasi gitu ya. Oke, berarti saya jelaskan aja sekilas saja ya tentang CPU. Oke, ini dia. Kelihatan semuanya? Kelihatan, Pak. Tolong jawab. Oke, mantap. Oke, yang pertama cara kerja CPU. Nah, sebelum mengetahui cara kerja CPU, kalian harus mengetahui dulu apa itu unit masukan atau input unit, unit control atau control unit, unit logika dan arithmetical and logic unit, terus unit memori seperti RAM atau storage unit gitu ya, dan unit keluaran atau output unit. Next. Ya, unit masukan. Unit masukan ini berfungsi sebagai penerima dan pembaca masukan instruksi dari pengguna ke komputer. Setelah itu, instruksi tersebut akan diproses dan diteruskan menuju RAM maupun tempat penyimpanan atau hard disk. Jadi unit masukan itu sebagai penerima dan pembaca masukan instruksi. Instruksi apa? Ketika kita mengeksekusi suatu program, berarti kita telah memasukkan instruksi dari program tersebut dan akan dilanjutkan menuju RAM ataupun menuju penyimpanan atau hard disk. Next ada unit control atau control unit. Control unit ini selain berfungsi untuk melaksanakan tugas pengawasan, rupanya unit control ini juga melakukan pengendalian pada seluruh sistem yang ada pada komputer. Nah, jadi semua yang dilaksanakan oleh komputer itu dikontrol itu melalui unit control seluruh sistem yang ada pada komputer. Seperti pengatur rumah tangga pada komputer ini, unit ini mempunyai kewenangan dalam melakukan beberapa eksekusi. Misal, membangkitkan dan mengendalikan sinyal-sinyal kontrol untuk menyesuaikan beberapa operasi dan arus data dari alamat bus sampai dengan data bus. Next, ada unit logika dan apa ini nggak kelihatan? Unit logika dan aritmatika atau arithmetical and logical unit.
yaitu melaksanakan berbagai pekerjaan perhitungan seperti aritmatika dan logika, yang merupakan salah satu fungsi dari unit logika dan aritmatika ini. Selain itu, unit ini juga bertugas untuk menambah, mengurangi, mengalihkan, membagi, dan mengangkatkan pada saat pemrosesan data. Jadi sebetulnya di dalam komputer itu hanya bermain angka. Kenapa kita bisa mengoperasikan komputer, kenapa kita bisa melihat PowerPoint ini, itu semuanya permainan angka. Angkanya itu angka apa? Angka biner, yaitu 1 dan 0. Gitu. Nah, kemudian salah satu contoh dari proses ini yakni ALU, dapat melakukan pekerjaan seperti pemindahan data, penyatuan data, pemilihan data, perbandingan data. Nah, gak heran juga jika ALU ini merupakan bagian dari suatu sistem komputer. Next, kemudian ada unit memori. Ini pengenalan sebelum kalian harus tahu bagaimana sih cara kerja itu. Kalian harus mengetahui ini itu apa, unit-unit yang sudah saya jelaskan tadi. Unit memori atau penyimpanan seperti RAM, penyimpanan sementara atau storage unit. Dan namanya saja kita sudah tahu kalau unit ini memang berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Data yang diterima dari unit masukan akan ditampung ke dalam media penyimpanan tersebut setelah diolah oleh CPU. Nah, berarti seperti yang dijelaskan tadi kan, sebelum dilaksanakan, kemudian instruksi tersebut akan diterima dan disimpan sementara di RAM. Gitu. Setelah semua data telah terproses, maka selanjutnya data akan diteruskan menuju unit keluaran atau output unit. Suatu sistem komputer sebenarnya memiliki dua macam memori, yakni ROM dan RAM. Nah, ROM itu untuk apa? Untuk membaca sebuah data tanpa menulis, sedangkan RAM berfungsi untuk membaca dan menulis suatu data. Seperti itu. Kemudian ada unit keluaran atau output unit. Serupa tapi tak sama dengan input unit. Unit ini berfungsi sebagai penerima hasil pengolahan data dari CPU melalui memori. Sama halnya pada unit masukan. Maka pada unit keluaran ini juga dikenal dengan beberapa alat untuk hasil keluaran, yakni output device. Device-nya apa? Salah satunya berupa monitor. Nah, oke, setelah mengetahui unit-unit, kelima unit yang telah dijelaskan, 5 atau berapa? Iya, 5 unit yang telah dijelaskan. Langsung masuk ke cara kerja CPU. Ini saya cara kerja CPU secara sederhananya. Nah, cara kerja CPU. Yang pertama itu, pada satu saat program akan dieksekusi atau diproses, maka isi dari sebuah program tersebut yang berada di dalam hard disk akan diambil dan dimasukkan ke RAM. Waktunya sebentar lagi ya. Oke, langsung saja, nggak lama-lama ya. Kontrol unit membedakan instruksi dan data. Instruksi ditempatkan ke program, kemudian ke penyimpanan, sedangkan data ditempatkan di working storage. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Selanjutnya instruksi dan data itu diambil oleh kontrol unit dan disimpan di register. Nah, bila instruksi merupakan perhitungan logika atau aritmatika, maka ia dibawa ke ALU untuk diproses untuk masalah perhitungan. Hasilnya akan ditampung di akumulator dan kontrol unit akan mengambilnya dan membawanya kembali ke RAM yang kemudian ditampilkan hasilnya ke alat output device. Seperti contohnya monitor yang telah saya tadi jelaskan. Nah, jadi kita bedah. Pada saat suatu program dieksekusi atau diproses, maka sebuah program tersebut yang berada di dalam hard disk akan diambil dan dimasukkan ke RAM. Berarti kan asalnya program itu ada di dalam hard disk. Jadi apapun yang kalian download, misalkan seperti Microsoft Word ataupun kalian misalkan lagi ngoding, terus codingannya itu disimpan. Nah, di situ disimpankan dari hard disk. Nah, kemudian diambil terus ke RAM. Oke. Nah, kemudian setelah di RAM itu ada kontrol unit juga. Untuk apa? Untuk membedakan instruksi. Instruksinya itu berupa apa? Apakah berupa logika aritmatika atau bukan? Gitu. Kalau misalkan aritmatika yang ini, maka akan dibawa ke ALU untuk diproses. Hasilnya akan ditampung di akumulator. Nah, kemudian kontrol unit pun setelah selesai diproses, setelah ditampung di akumulator, kemudian kontrol unit juga
bertugas untuk mengambil dan kembali membawanya ke RAM. Makanya RAM itu sangat penting itu karena sebuah proses itu seperti tergantung dari RAM-nya. Kecepatan, lag, keterlambatan itu dari RAM-nya. Kalau RAM-nya kecil, ya berarti hanya sedikit atau nge-lag lah, bisa jadi efeknya itu bakal nge-lag gitu. Kemudian hasilnya baru ditampilkan di alat output atau di output device seperti monitor. Seperti kita melakukan ingin membuka sebuah aplikasi, diklik 2 kali, nah itu instruksi. Kemudian instruksi itu dilaksanakan tapi ke RAM dulu. Nah, habis di RAM barulah diproses proses, tapi akan dimunculkan lagi di monitor, baru kelihatan di monitor. Seperti itu. Walaupun ketika kita mengeksekusi program itu secara ngeklik misalkan 2 kali, terus kan langsung keluar tuh ya, cepet. Nah, tapi di dalamnya itu proses-prosesnya itu akan dilaksanakan oleh control unit, oleh ALU, oleh register, akumulator, dan lain-lainnya, pokoknya yang ada di dalam CPU itu. Oke, mungkin ada lagi nggak ya? Oh, nggak ada. Udah. Itu agenda kita hari ini. Yang pertama kita membahas tentang apa namanya PTS yang kemarin udah kita bahas, sudah selesai kita bahas. Kemudian kita mengetahui bagaimana cara kerja CPU. Mungkin agenda kali ini untuk 2 itu saja. Karena waktunya terbatas dan waktunya pun hampir habis, mungkin dicukupkan untuk pertemuan hari ini. Ingat, untuk pertemuan selanjutnya, dipersiapkan sebelum jam 9 udah siap. Ya? Iya, Pak. Oke. Siap. Supaya bisa dipergunakan dengan baik. Terus nama, ya, namanya nama lengkap strip RPL1 supaya memudahkan host untuk mengadmit. Kalau misalkan RPL2 ya mungkin nanti kan RPL2 itu nanti jangan lupa untuk drama ya, datang lagi, ayo belajar.